Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas salah satu contoh dari bab barisan dan deret. Ya. Ada contoh soal, diketahui panjang sisi-sisi dalam sebuah segitiga siku-siku. Ini perlu kalian garis bawahi ya, diketahui segitiganya siku-siku. ABC, nama segitiganya, membentuk barisan aritmatika. Ini juga perlu kalian garis bawahi, barisan aritmatika. Dan luasnya adalah 300 cm persegi. Ya, diketahui L-nya adalah 300 cm persegi. Maka keliling segitiga ABC tersebut adalah, nah, berarti sebelum kita mencari keliling kita harus tahu nih masing-masing sisinya dulu, ya. Kita tahu di situ diketahui adalah segitiga siku-siku. Misalnya kita punya segitiga siku-sikunya seperti ini, ya. Nah, berarti ada 3 sisi, 2 sisi siku-siku dan 1 sisi miring. Dan di situ juga diketahui barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika. Masih ingat ya, aritmatika itu ciri-cirinya adalah dia bedanya adalah sama, ya. Jadi misalnya satu suku ke suku yang lain misalnya bedanya 2, berarti semuanya 2, seperti itu, ya. Jadi bedanya harus sama. Nah, di sini kita nggak tahu nih ya sisinya berapa saja. Misalnya aja ya, misalkan kita misalkan dulu sisi yang tengahnya atau suku yang tengahnya, misalkan kita punya S. Ini boleh ya, huruf apapun boleh, kalian mau X juga boleh, Y juga boleh, P juga boleh, terserah. Ini saya misalkan suku tengahnya adalah S. Jadi kalian misalkan dari tengahnya dulu. Nah, berarti terus misalkan B itu adalah beda. Maka di situ kita punya barisan aritmatikanya. Kalau yang tengahnya S berarti suku sebelumnya adalah S min B. Suku setelahnya berarti S plus B. Gitu. Ya kan? Kalau misalnya kalian bingung, itu kalau kita misalkan angka ya. Misalkan di sini angka 5. B-nya adalah 2. Nah, berarti kan di sini 7 kan? Di sini 3. 3 dari mana? 3 itu dari 5 tambah 2. Di sini 7 itu dari 3 itu 5 dikurang 2. Ya kan? 7 itu dari 5 ditambah 2. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Kita misalkan yang tengah dulu S, berarti suku sebelumnya adalah S min B, suku sesudahnya adalah S plus B. Seperti itu. Nah, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu tinggal kita hitung nih. Karena kita punya segitiga siku-siku, maka bisa kita hitung pakai teorema Pitagoras. Ya, diingat-ingat S min B, S plus B. Nah, kita tuliskan ulang ya. Tadi kita punya sisinya adalah S. Sisinya tadi kita punya S, sisi tengahnya, suku tengahnya, terus suku sebelahnya adalah S min B, suku setelahnya adalah S plus B. S itu suku kedua, B itu adalah beda. Nah, gimana kalau sisinya ini kita taruh di segitiga siku-sikunya? Maka sisi miringnya otomatis sisi yang terpanjang. Yang terpanjang adalah S plus B. Nah, maka sisi miringnya adalah S plus B. Sedangkan sisi sikunya boleh kalian yang sini S min B misalnya, yang sini S, kalian bolak-balik boleh untuk sisi sikunya. Yang penting yang nggak boleh kebalik adalah sisi miringnya. Sisi miring harus sisi yang terpanjang. Nah, kalau sudah tinggal kita pakai rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras kemarin gimana? Sisi miring kuadrat, ya kan? Sama dengan sisi siku dikuadratkan lalu dijumlah. Nah, kalau di sini sisi miringnya S plus B, maka kalian tulis nih S plus B kuadrat
ya. Sama dengan sisi siku kuadrat S kuadrat ditambah sisi siku kuadrat lagi S min B kuadrat. Kalau sudah tinggal kita uraikan. Nah, ini kalau kita uraikan satu-satu sebenarnya banyak cara ya untuk menghitung ini, cuman kita pakai cara yang manual biasa aja, kita uraikan satu-satu. S plus B dikuadratkan hasilnya adalah S kuadrat ditambah 2SB ditambah B kuadrat. Sedangkan yang sebelah kanan S kuadrat plus S kuadrat min 2SB plus B kuadrat. Kalau sudah tinggal kita jadikan satu ya. Misalkan semuanya kita taruh di kanan aja. Jadi ini 0 sama dengan ini 2S kuadrat kan? 2S kuadrat min 2SB plus B kuadrat. Yang kanan kita tulis semuanya dulu, baru yang sebelah kiri. Min S kuadrat plus 2SB plus B kuadrat. Nah, kalau sudah tinggal kita sederhanakan. 0 sama dengan 2SB dikurang S kuadrat. 2S kuadrat dikurang S kuadrat. Ini ya. Ini dikurang ini hasilnya adalah S kuadrat. Terus min 2SB ditambah 2SB. Habis ya. Terus B kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti plus 2B kuadrat. Oh, afwan, ada yang salah ini ya. Salah nulis nih. Ya, yang benar ini bukan plus. Min S kuadrat min 2SB min B kuadrat. Nah, seperti ini afwan ya. Salah menuliskan min plusnya. Setelah itu baru deh kita sederhanakan. 2S kuadrat dikurang S kuadrat. Hasilnya adalah S kuadrat. Terus min 2SB dengan min 2SB berarti min 4SB. Terus plus B kuadrat dengan min B kuadrat habis gitu. Udah deh sampai sini dulu ya. Nah, setelah itu boleh nih kita buat sama dengannya ya. S kuadrat berarti sama dengan berapa gitu. Jadi 4SB itu sama dengan S kuadrat. Nah, ini kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu. Selanjutnya nah, kita simpan. Kita misalkan ini persamaan 1. Setelah itu kita lanjutkan. Tadi kita punya diketahui lagi adalah luasnya. Ya kan? Tadi kita diketahui luas dari segitiganya adalah 300 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung dari luasnya yang diketahui. Ini saya hapus dulu. Nah, tadi luasnya diketahui 300 cm persegi, ya kan? Nah, rumus luas itu apa? Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita lihat aja nih dari segitiga sebelah kiri yang sudah diketahui. Luasnya adalah 300, tuliskan 300 sama dengan setengah kali alasnya berapa? Alasnya adalah S min B. Tingginya berapa? Tingginya adalah S. Nah, setelah itu gimana? Tinggal kita hitung saja. Duanya bisa kita kalikan ke 300 ya. Jadinya 300 kali 2, 600. Sama dengan, ini kita kalikan satu-satu, S kali S min B kali S. Berarti sama dengan S kuadrat min SB.
Nah, seperti ini. Tadi di persamaan 1 kita punya 4SB sama dengan S kuadrat, ya kan? Nah, di sini muncul S kuadrat nih. Jadi S kuadrat sama dengan, bisa kita sama dengankan 4SB. Ya. Nah, maka kita tinggal substitusikan, ya. Substitusikan persamaan 1. Nah, jadi kita punya 600 sama dengan 4SB min SB. Ya. Setelah itu tinggal kita hitung. Saya pindah ke sebelahnya ya. Nah, kita punya 600 sama dengan 4SB dikurang SB, berarti 3SB. Nah, berarti SB-nya sama dengan 600 dibagi 3. Hasilnya SB adalah 200. Ya. Nah, SB-nya ketemu 200 nih, ya. Tadi kita punya persamaan 1 adalah, ganti warna biar kalian gak bingung. Persamaan 1 tadi kita punya persamaan 1 4SB sama dengan S kuadrat. Nah, SB-nya diketahui 200 ya. 200. Ya, maka kita punya 4 kali 200 itu sama dengan S kuadrat, ya. Atau ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi akar 4 kali 200 bisa kita uraikan jadi 100 kali 2 sama dengan S. Jadi S-nya ketemu, 4-nya bisa keluar dari keluar dari akar jadi 2, 100 keluar dari akar jadi 10. Jadi 2 dikali 10 20. Yang di dalam akar tinggal angka 2. Jadi 20 akar 2 itu S-nya. Ya. Nah, S-nya ketemu 20 akar 2. Nah, berarti suku kedua udah diketahui nih ya. Suku yang keduanya adalah 20 akar 2. Berarti suku pertamanya tinggal 20 akar 2 dikurang B. B-nya berapa? Ya. Tinggal kita hitung saja. Oke, slide selanjutnya ya. Nah. Sudah ketemu S-nya 20 akar 2, balik lagi ke persamaan 2. Misalnya ini tadi kita sebutnya persamaan 2 ya. Nah, ini kita sebut persamaan 2. S-nya 20 akar 2. Jadi kita punya S-nya ini kita masukkan 20 akar 2 B sama dengan 200. Bisa kita coret-coret ya. 0 0 2 2. Berarti B-nya ketemu sama dengan 10 per akar 2. Kita rasionalkan seperti biasa, kalian kalikan dengan akarnya. Jadi 10 akar 2 kali akar 2 per akar 2 hasilnya adalah 10 per 2 akar 2 atau 5 akar 2. Nah, sudah. Kalau sudah ketemu B-nya, sudah ketemu S-nya, tinggal masuk ke persamaan awalnya tadi. Nah, jadi dari substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 itu tadi kita pakai cara substitusi semua ya. Nah, jadi ditemukan ya. Nah, jadi ketemu S-nya tadi adalah 20 akar 2,
Sedangkan B-nya tadi adalah 5 akar 2. Udah, tinggal kita masukkan ke barisan yang awal tadi. S min B berarti 20 akar 2 dikurang 5 akar 2. Hasilnya adalah 15 akar 2. Terus S-nya adalah 20 akar 2. S plus B berarti 20 akar 2 ditambah 5 akar 2. Hasilnya 25 akar 2. Nah, karena yang ditanya adalah kelilingnya, maka tinggal kita jumlahkan semuanya. Maka keliling segitiganya adalah 15 akar 2 ditambah 20 akar 2 ditambah 25 akar 2. Hasilnya adalah berapa? 15 tambah 20 tambah 25, 60 akar 2. Nah, seperti ini. Udah ketemu, berarti jawabannya adalah 60 akar 2 yang C. Gitu ya.